Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menyimak firman Tuhan. Dan puji Tuhan, biarlah siapapun saudara tidak kebetulan untuk mendengar firman ini. Memasuki bulan September, gereja kita memiliki tema Healing and Restoration of Generation, tentang kesembuhan dan pemulihan generasi. Saya mengamati generasi anak-anak Israel dibesarkan dengan cara parenting yang unik. Jadi bagaimana yang senior mendidik yang junior dengan cara yang unik. Ada parenting yang unik yang saya ingin sampaikan kepada saudara, yang ada 3 level. Yang pertama, ada yang disebut bed saver. Bed saver ini atau disebut house of the book. Ketika anak usia 4-6 tahun, mereka anak-anak ini diajar untuk memahami kebenaran tentang firman Tuhan. Jadi anak ini disuruh tutup mata dan mereka menyuarakan dengan mulutnya, dan kemudian di mulut anak tersebut diberi tetesan madu di lidahnya. Lalu kemudian ditanya, manis enggak? Lalu anak tersebut membuka mulutnya, menyuarakan kalimat manis. Dan kemudian guru, rabi akan membisikkan firman Tuhan yang seperti tertulis di Mazmur 119 ayat 103, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi dibisiki, firman Tuhan jauh lebih manis dari madu. Dan itu anak usia 4-6 tahun. Dan mereka menjadi hafal kitab Musa. Hafal di luar kepala. Kalau anak-anak sekolah minggu di Indonesia masih belajar nyanyi-nyanyi saja. Tetapi mereka di sana hafal kitab Musa di luar kepala. Wah, keren sekali. Itu mendidik generasi di usia 4-6 tahun. Yang kedua, saudara, bukan hanya ada bed saver, tetapi ada yang disebut bed midras atau house of study. House of study ini untuk usia 6 sampai dengan 12 tahun. Mereka harus belajar menggali firman Tuhan. Dilatih untuk memahami firman Tuhan sehingga terbiasa dengan kerangka berpikir firman. Contoh, ketika ditanya 6 tambah 2, jawabannya bukan langsung 8, tetapi mereka bisa menjawab 10 kurang 2. Jadi ditanya, kadang menjawab dengan balik bertanya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus bertumbuh menjadi besar, sering kita temukan ketika dia ditanya tidak menjawab, tetapi menjawab dengan pertanyaan. Ini luar biasa. Nah, setelah dari bed midras, anak yang mau meneruskan usaha orang tuanya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Makanya Yesus ketika usia 12 tahun disebut sebagai anak tukang kayu. Jika meneruskan akan lanjut ke level berikutnya. Bed saver, bed midras, dan bed Talmud. Apa bed Talmud ini? Disebut juga sebagai house of learning. Usia 13 tahun, mereka tinggal di rumah guru, rabi,
dan melakukan apapun seperti yang Rabi lakukan. Mengikuti teladan dari guru yang disebut Rabi. Rabi melakukan apa? Anak-anak ini juga melakukan seperti itu. Bangun pagi, turun pakai kaki kiri, ditirukan. Jalan sambil angkat tangan, ditirukan. Dan lain-lain. Meneladani persis seperti yang dilihat dari contohnya. Dan itu yang dilakukan. Dan ilmu meneladani inilah yang digunakan oleh Paulus untuk menghasilkan generasi-generasi penerus. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi, healing and restoration of our generation, biarlah kita kepada generasi berikut itu memberikan keteladanan, memberikan contoh, bukan hanya nasihat melalui perkataan, tetapi memberi teladan yang dicontoh. Di 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus berkata begini, jadilah pengikutku, sebagaimana aku juga adalah pengikut Kristus. Dan sekarang, saudara, ayat ini begitu menjadi terkenal, tetapi lupa diterapkan untuk orang tua kepada generasi berikutnya. Para orang tua, saya mau sampaikan kepada saudara, kadang keteladanan itu speak louder, berbicara lebih kuat daripada nasihat mulutmu. Engkau menyuruh untuk anak berdoa. Atau baca Bible. Tetapi ada orang tua yang memberi keteladanan, sedikit-sedikit berdoa, setiap hari baca Bible. Anak akhirnya mengikuti keteladanan lebih daripada hanya sekedar nasihat. Di Bible dicatat dengan jelas bagaimana Paulus menjadikan Timotius generasi penerusnya melalui keteladanan. Di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Tibalah Paulus di Derbe dan Listra, di situ ada seorang murid bernama Timotius, anak seorang wanita Yahudi yang beriman, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dia dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus ingin agar orang ini pergi bersamanya. Maka Paulus membawanya dan menyunatkannya karena orang-orang Yahudi ada di tempat itu dan karena semua orang tahu bahwa ayahnya orang Yunani. Perhatikan di sini, Paulus ingin agar Timotius generasi berikutnya pergi bersamanya. Paulus menemukan Timotius dan kemudian diajak pergi bersama, dibawa jalan bersama. Regenerasi itu adalah kehendak Tuhan. Regenerasi itu adalah keinginan Tuhan. Kalau Musa punya Yosua, Elia punya Elisa, dan biarlah siapapun kita memiliki generasi berikut yang kita lahirkan lebih baik dari kita. Paulus punya Timotius. Dan regenerasi itu bukan cuma deal secara pembicaraan. Oke, kamu jadi penerusku ya. Bukan begitu. Regenerasi itu perlu pendampingan. Katakan bersama saya, pendampingan. 1, 2, 3, pendampingan. Seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, seorang pemimpin kepada generasi penerusnya. Itu perlu pendampingan. Musa melahirkan Yosua. Sepertinya Yosua lebih hebat. Oh bukan, saudara. Musa punya Yosua, tetapi Yosua tidak melahirkan pemimpin berikutnya setelah dia yang melalui pendampingannya. Saya rindukan supaya semua saudara yang mengikuti ibadah ini
Biarlah engkau melahirkan generasi berikutnya yang adalah karena dirimu. Engkau menularkan yang baik. Engkau menghasilkan generasi berikut yang bahkan lebih baik dari dirimu. Seperti Musa melahirkan Yosua yang lebih baik dari Musa. Elia melahirkan Elisa. Paulus melahirkan Timotius. Mari kita lihat sekarang pendampingan Paulus yang tercatat di Bible. Di Filipi pasal 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, bersama para penilik jemaat dan para diaken. Disebutkan di sana dari Paulus dan Timotius. Perhatikan kata dan. Paulus dan Timotius. Kolose 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul Yesus Kristus oleh kehendak Elohim dan Timotius, saudara kita. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Jadi ada dan Timotius, dan Timotius, dan Timotius. Ada unsur pendampingan Paulus dan Timotius. Jadi Timotius ini terus didampingi oleh Paulus. 2 Tesalonika 1 ayat 1, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Nah, saudara-saudara, tertulis dan Timotius, Paulus dan Timotius. Tapi mulai dari kitab surat 1 Timotius 1 berubah, bukan dari Paulus dan Timotius, tapi dari Paulus kepada Timotius. Mulai dilepaskan, bukan didampingi. Sekarang mulai sudah mengerjakan pekerjaan pelayanan sendiri. Lalu dia menulis dari Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, sesuai perintah Elohim Juru Selamat kita dan Tuhan Yesus Kristus pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Anugerah kemurahan damai sejahtera dari Elohim Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kepada. Lagi saudara, di 2 Timotius 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus seorang rasul Yesus Kristus oleh kehendak Elohim sesuai dengan janji kehidupan yang ada di dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang terkasih. Anugerah kemurahan damai sejahtera dari Elohim Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus adalah seorang rasul yang berhasil melahirkan generasi yang handal dan unggul. Salah satunya yang sangat menonjol adalah sosok Timotius. Sehingga Timotius ini dianggap sebagai anak terkasih yang sah dalam iman. Tadi kita membaca ayat bahwa Paulus berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku mengikuti Kristus. Dan regenerasi terbaik, saudara, adalah kita mengikut Kristus, maka orang itu mengikut kita seperti kita mengikut Kristus. Ada 3 hal yang diajarkan Paulus kepada Timotius yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah iman. Tentang keteladanan iman kepada generasi berikutnya. Saya rindukan semua saudara yang mendengarkan firman ini, biarlah engkau memiliki iman kepada Kristus, dan keteladanan iman kepada Kristus itu kau contohkan kepada generasi yang berikutnya. Apakah itu anakmu, apakah itu yang juniormu, atau orang-orang yang bekerja bersamamu. Keteladanan iman, seperti engkau beriman kepada Kristus, biarlah mereka juga melalui keteladananmu juga beriman kepada Kristus. Saudara tahu bahwa semua mujizat di Bible itu nyata karena iman. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jadi seperti yang kau imani, jadi seperti yang kau percayai, jadi seperti imanmu.
Jadi betapa pentingnya iman. Dan kita sebagai generasi yang sekarang, biarlah melahirkan generasi yang berikut adalah generasi yang beriman. Di generasi apapun kita perlu iman. Yang sakit, yang butuhkan pemulihan dan kesembuhan, perlukan iman. Asal punya iman, semua generasi akan terima kesembuhan pemulihan. Bahkan juga pasti menerima keselamatan kekal. Beriman itu bukan sampai engkau sembuh dan pulih saja, tapi berimanlah sampai akhir, bahkan sampai engkau dipanggil Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata begini, aku telah menuntaskan pertandingan yang baik, aku telah menyelesaikan perlombaan dan telah memelihara iman. Jadi memiliki iman ini penting sekali. Generasi pendahulu memberikan contoh kepada generasi penerus tentang iman. Saya sendiri mengakui bahwa apa yang saya imani di dalam Kristus Yesus itu tidak mengecewakan. Pernah saya mengimani tentang nanti kalau aku punya rumah tinggal ya setelah berkeluarga ya, aku kepengen rumah yang seperti itu. Nah, setiap waktu saya lewat jalan itu, saya lihat rumah itu, saya mimpikan, saya ucapkan, dan akhirnya dimimpikan, diucapkan, punya komitmen, punya action, dan akhirnya ada realisasi. Terrealisasi loh apa yang kita imani itu. Bukan hanya rumah tinggal, tetapi gereja juga begitu. Gereja, saya memimpikan kalau melayani sebuah gereja, itu gereja yang dingin. Kalau dulu saya sebagai jemaat, itu gerejanya panas. Lalu kemudian ketika Tuhan memanggil saya menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, yang saya mimpikan, saya imani adalah jika melayani Tuhan di rumah Tuhan mesti dingin. Kemudian bukan hanya dimimpikan, saya ucapkan. Kemudian saya berkomitmen dan kemudian saya take action dan akhirnya terrealisasi. Bahkan banyak orang yang berkata, wah kalau beribadah di gereja YHS itu kedinginan, harus pakai jaket. Saudara, itu berawal dari mimpi yang diimani. Bukan hanya rumah tinggal, bukan hanya rumah ibadah, tetapi sempat saya diajak oleh rekan, sekarang dia sudah dipanggil Tuhan. Saya diajak oleh rekan ini ke gereja-gereja besar di Amerika. Lalu sempat mampir ke Florida. Ada sebuah tempat wisata rohani namanya Holy Land Experience di Florida. Ketika sampai di sana, melihat orang dari berbagai penjuru dunia datang ke tempat itu, terkagum-kagum saya dengan Holy Land Experience itu. Jadi disebut Holy Land tetapi bukan di Israel. Mengcopy paste apa yang di Israel ditaruh di Florida, Amerika. Lalu ada pertunjukan-pertunjukan di sana. Ketika saya ada di tempat itu, saya imani saya akan punya kayak gini di Indonesia. Saudara, kemudian saya ucapkan, saya berkomitmen, saya action, dan terrealisasi. Yang di Holy Land Experience itu paling luasnya cuma sekitar 4 hektar. Tetapi ketika sampai di Indonesia,
kemudian saya bicara kepada rekan-rekan, dan kemudian sekarang ada di Makassar replika Holy Land. Bukan 4 hektar, tapi 44 hektar. Berangkat dari apa? Iman. Yang pada mulanya orang mencibir. Beli tanah 44 hektar dibayar pakai daun. Saudara yang mendengar khotbah ini di Makassar, pasti saudara tahu peristiwa itu. Ada orang yang berseloroh, dibayar pakai daun. Tetapi ketika saya mendapatkan cibiran itu, mendengar bahwa dibayar pakai daun, daun kan banyak ya. Kan mudah ya mendapatkan daun. Iman saya malah tambah bangkit. Jadi kalau saudara dicibir orang karena imanmu, jangan engkau menjadi drop, jatuh. Tetapi biarlah membangkitkan semangatmu lagi. Dan sekarang terrealisasi. Ada replika Holy Land yang sekarang namanya adalah Taman Wisata Keluarga Sukses Bahagia. Kalau saudara googling di internet, saudara akan temukan. Di sana ada kubur Yesus, di sana ada Bukit Kemuliaan, di sana ada Sungai Yordan, di sana ada Kapernaum, dan lain-lain. Silakan saudara bisa googling Taman Wisata Keluarga Sukses Bahagia. Ada di Makassar. Ya saudara, semua berangkat dari iman. Di generasi apapun kita perlukan iman. Sakit disembuhkan. Ada pemulihan asal punya iman. Semua generasi akan terima mujizat kesembuhan, pemulihan. Dan bukan hanya itu saja saudara, tetapi biarlah kita tularkan kepada generasi berikutnya. Timotius ini juga contoh generasi yang beriman dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Lalu lahirlah Timotius yang beriman. Di 2 Timotius 1 ayat 5, aku juga mengingat akan imanmu yang tulus yang dahulu ada pada nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan aku pun yakin itu juga ada di dalam dirimu sekarang, kata Paulus. Wah, ini luar biasa. Generasi pendahulu, biarlah engkau memberikan keteladanan kepada generasi penerus, yaitu iman. Jadi, iman ini penting sekali. Katakan bersama saya, generasi beriman. 1, 2, 3. Generasi beriman. Orang tua memberikan kepada anak-anak generasi penerus teladan iman. Itu yang pertama. Hal kedua yang diajarkan Paulus kepada Timotius yang dapat kita pelajari adalah harapan. Harus diakui saudara bahwa masalah kadang datang silih berganti membuat kita bisa tawar, bisa putus asa, ingin menyerah. Doa gak dijawab-jawab, serasa tidak ada alasan untuk berharap. Bisa terjadi itu. Kita sudah beriman, tetapi kok terus silih berganti masalah. Doa pun gak dijawab-jawab. Yang kau perlukan adalah harapan yang tidak putus-putusnya. Paulus dalam perjalanan pelayanannya disiksa, alami banyak tantangan kesukaran, bahkan berkali-kali hampir mati. Dia beriman. Tetapi ketika dalam perjalanan itu hadapi macam-macam tantangan silih berganti, pengharapan Paulus hanya pada Yesus. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita pun punya pengharapan yang sama. Kita punya Yesus yang sama, yang tidak pernah berubah kuasa dan kasih-Nya. Dia pasti sanggup menolong, menyembuhkan, dan memulihkan hidup kita. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 10 berkata begini, sebab untuk hal ini pulalah kami berjerih lelah, bahkan kami dicela,
Karena telah berharap kepada Elohim yang hidup, yang adalah juru selamat semua manusia, terutama orang percaya. Jadi orang beriman, orang percaya di tengah-tengah kesulitannya terus berharap. Itu yang Paulus ajarkan. Timotius ini, saudara, waktu mengikut Paulus, dia masih sangatlah muda. Timotius dikuatkan untuk terus memberitakan, mengajarkan kabar baik, tanpa melihat diri sendiri yang masih muda. Di ayat yang ke-12 dikatakan begini, janganlah seorang pun memandang rendah kepadamu karena engkau muda, sebaliknya jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dan dalam kemurnian. Saudara perhatikan, jadi teladan tidak harus nunggu sudah tua. Halo semua jemaat. Engkau bisa menjadi teladan tidak harus menunggu sudah tua. Tidak harus menunggu pengalaman atau senior dulu. Meskipun engkau masih muda, bisa jadi teladan. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam iman, dalam kemurnian. Saya ingin anak muda di gereja YHS ini bangkit. Jadilah teladan bagi generasi yang sebelumnya dan generasi yang berikutnya. Jadi teladan bahwa orang yang berharap kepada Yesus tidak akan dikecewakan. Paulus berharap pada Yesus di Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak akan membuat kita malu. Pengharapan tidak akan membuat kita malu. Engkau orang percaya, engkau orang beriman, imanmu belum jadi kenyataan, tantangan kesulitan masih silih berganti berdatangan, teruslah berharap. Pengharapan, Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak akan membuat kita malu. Karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Itu Paulus, saudara. Paulus betul-betul pribadi beriman, pribadi percaya, tetapi dia berharap kepada Tuhan. Lanjut, Paulus dan Timotius, tertulis di Filipi 1 ayat 20, mereka berharap pada Yesus. Filipi 1 ayat 20 berkata begini, sesuai dengan dalamnya kerinduan dan pengharapanku, agar aku tidak dipermalukan dalam segala hal, dan dengan keberanian seperti sebelumnya, demikian juga sekarang. Maka Kristus akan diagungkan di dalam tubuhku untuk melalui kehidupan atau kematianku. Dan ayat itu, saudara, dilanjutkan dengan ayat yang sangat keren. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi hidup adalah Kristus, dia punya pengharapan. Bahkan mati pun itu keuntungan. Ini luar biasa. Saya rindukan semua jemaat. Hidup adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Bukan ketakutan, bukan kengerian, bukan malapetaka. Hidup adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Paulus berharap. Paulus dan Timotius berharap. Dan sekarang Timotius sendiri pun berharap pada Yesus. 2 Timotius 1 ayat 12, oleh karena itulah aku menderita semuanya ini. Namun aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku telah diyakinkan bahwa dia sanggup menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai pada harinya. Perhatikan saudara-saudara, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan. Iman sebelum terbukti dan kelihatan, ada harap yang tidak putus. Generasi yang percaya dan berharap pada Yesus tidak akan dipermalukan. Sekarang yang terakhir, hal yang ketiga yang diajarkan Paulus kepada Timotius yang dapat kita pelajari adalah kasih. Di 1 Timotius 1 ayat yang ke-5, dan akhir dari perintah itu adalah kasih dari hati yang bersih
dan dari hati nurani yang baik, serta dari iman yang tulus. Tentang kasih ini sangat-sangat penting. Saya mendapati di setiap generasi, pasti ada generasi yang terluka. Generasi yang terluka itu bisa disembuhkan dan dipulihkan, bukan dengan ke dokter diobati, habis uang banyak, ke psikiater, di konseling, diberi obat penenang. Bukan juga dengan istilah yang lagi trending sekarang itu, healing, jalan-jalan, mencari kesenangan, dengan bepergian ke tempat-tempat tertentu, shopping. Healing ini juga bukan dengan kata sorry atau maaf, lalu semua selesai. Tapi saudara, generasi terluka itu perlu kasih Kristus. Katakan bersama saya, kasih Kristus. 1, 2, 3, kasih Kristus. Dan keteladanan ini, keteladanan tentang beriman, tentang berharap, tentang kasih, biarlah kita tularkan, tertransfer kepada generasi yang berikut. Beberapa hari yang lalu, di Aku Ditolong Tuhan, ada kesaksian seorang ibu yang berpisah dengan suaminya, dan suaminya menikah dengan wanita lain. Dan kemudian ibu ini seperti dunianya runtuh karena tidak pernah dia duga, dia harapkan, bahkan terpikir saja tidak. Tapi terjadi perceraian. Suaminya menikah dengan wanita lain. Kemudian si ibu ini sangat kecewa, marah, dan kemudian masuk di kebencian. Dia benci kepada mantan suaminya dan istri barunya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 9 tahun kebencian itu bercokol dalam dirinya dan membuat hidupnya hilang sukacita, hilang damai sejahtera, hilang kebahagiaan selama 9 tahun. Tapi kasih Kristus menjamah dia melalui para mentor, teman-temannya, ibu-ibu yang lebih senior dari dia, menasihati tentang kasih Kristus. Akhirnya ibu ini tersentuh dengan kasih Kristus, dan kasih Kristus memampukannya untuk mengampuni, dan sembuhlah luka ibu ini. Saya sempat mewawancara, kalau saudara ingin mendapatkan cerita video lengkapnya, saudara bisa klik di YouTube channel Yusakadi Siswantoro, Aku Ditolong Tuhan, yang judulnya hampir bunuh diri karena ditinggal suami. Tetapi kasih Kristus memampukan dia untuk mengampuni. Dan 9 tahun seperti berbeban berat. Akhirnya dia berkata, setelah aku mengampuni, hidupku begitu bahagia. Aku dilepaskan dengan pengampunan itu. Lalu saya tanya saudara kepada ibu ini, oh gitu ya ibu ya, jadi kalau mau mengampuni tunggu 9 tahun ya, baru diberi pengampunan. Oh jangan. Secepatnya lebih baik, saya sudah salah, menyimpan dendam selama 9 tahun. Saya mau beritahukan kepada saudara, jika ada dari antaramu yang sekarang mungkin sedang marah kepada pasangan, dendam kepada pasanganmu, kepada orang tuamu, engkau berkata tidak fair, kepada pimpinanmu, engkau berkata tidak fair. Saya beritahu kepada saudara, jangan simpan dendam. Lepaskan pengampunan. Kasih di dalam Yesus Kristus
telah mengubah kehidupan ibu itu, mengubah kehidupan banyak orang, dan biarlah mengubah kehidupan saudara semua yang mendengar firman ini. Moto gereja YHS yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah changing lives through Jesus love. Mengubah kehidupan, mengubah jiwa-jiwa melalui kasih Yesus. Dan biarlah generasi pendahulu ini memberi keteladanan dalam kasih kepada generasi penerus. Apakah itu anakmu, apakah itu juniormu, atau orang-orang yang bekerja bersamamu. Kasih. Balik kepada Paulus, saudara. Paulus yang mulanya bernama Saulus, itu sang penghujat, penganiaya, pengikut Yesus, ganas, kejam, penuh dengan dendam kebencian. Tetapi berubah drastis oleh zaman kuasa dan kasih Tuhan di jalan menuju ke Damsyik. Lalu menjadi rasul. Dan kemudian bukan hanya dia alami kasih Kristus, dia menjadi teladan bagi pengikut Yesus Kristus. Bicara tentang kasih, hidup di dalam kasih. Kasih Tuhan inilah yang mendasari nasihatnya kepada Timotius. Ia menasihati Timotius untuk memberikan pengajaran kepada jemaat dengan tujuan agar jemaat mengalami perubahan hidup yang terungkap dalam kasih, hati nurani yang murni dan iman. Artinya, saudara, Paulus berkata kepada Timotius, nasihat pengajaran mesti di-trigger, dimotivasi dengan kasih. Pengajaran yang disampaikan menghasilkan kekudusan dengan gaya hidup yang benar dan selaras dengan cara Tuhan, yaitu kasih. Dan hal ini betul-betul terwujud bukan dengan otak saja, kepandaian, knowledge saja, tetapi ketika pengajaran atau nasihat disampaikan berdasarkan kasih Yesus, itu yang akan berdampak besar. Di luar kasih Yesus, nasihat atau pengajaran yang disampaikan tidak akan melahirkan perubahan ke arah yang lebih baik. Cuma transfer knowledge, tidak akan mengubah apapun. Bahkan sebaliknya menghancurkan dan membinasakan. Kasih Yesuslah yang dapat mengubahkan jiwa, yang dapat merebut jiwa dari kebinasaan. Kasih Yesus. Orang tua, kasih Yesus yang dapat mengubah anakmu, yang dapat merebut jiwa anakmu dari dunia malam, dari drugs, dari pergaulan yang buruk. Kasih Yesus yang terpancar dalam dirimu. Kasih Yesus lah yang bisa merebut jiwa-jiwa yang tersesat untuk dibawa dalam keselamatan yang dari Yesus. Bukan dengan debat kusir, bukan dengan menunjukkan siapa yang lebih benar, siapa yang salah. Saudara tahu bahwa dosa menyebabkan manusia menjadi fasik, sehingga melakukan berbagai perbuatan jahat keji terhadap Tuhan dan sesama. Namun kasih Yesus mengubah manusia menjadi new creation, ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus menuliskan begini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kutuk sudah berlalu, diubahkan menjadi berkat. Ada satu tokoh yang bernama Dr. Martin Luther King Jr. Dia berkata begini, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya kasih yang dapat melakukannya.
Jadi kegelapan hanya bisa diusir dengan terang. Kebencian hanya bisa diusir dengan kasih. The power of love. Kuasa kasih. Kasih ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian, saudara. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Elohim mengasihi, sangat mengasihi. Jika nyawa saja Yesus berikan karena kasihnya untuk menyelamatkan manusia, apalagi yang kau perlukan yang lain. Tiket ke surga saja sudah kau punyai dengan dia menyerahkan nyawanya di Golgota. Apalagi hanya kesembuhan dan pemulihan, berkat, pertolongan. Kasih Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan saudara semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya! Baik saudara, biarlah engkau pastikan dari generasi ke generasi ada warisan iman, harap, dan kasih dalam Kristus Yesus. Engkau generasi pendahulu, biarlah diwariskan dari dirimu iman, harap, dan kasih di dalam Kristus Yesus kepada generasi penerus. Apakah itu anak, apakah itu juniormu, apakah itu pegawaimu, apakah itu orang-orang yang di sekitarmu. Karena hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan generasi-generasi yang sakit, terluka, yang hampa dan butuh pertolongan Tuhan. Bahkan lebih lagi, generasi perlu keselamatan kekal dan jawabannya hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Mau saudara generasi X kah, generasi Y kah, generasi Z kah, atau generasi baby boomer kah, atau generasi milenial. Ingat saudara, Jesus is God of all generation. Yesus adalah Tuhan segala generasi, Tuhan lintas generasi. Biarlah dia, Yesus Kristus, sebagai teladan dirimu, generasi pendahulu, dan teladan dari generasi penerus melalui dirimu yang beriman, yang berharap, yang mengasihi dengan kasih Kristus. Saya sangat percaya saudara, pulang dari tempat ini, siapapun saudara akan memancarkan iman, harap, kasih kepada generasi berikutnya. Tidak menunggu engkau tua, tidak menunggu engkau senior, tidak menunggu engkau berpengalaman. Yang tua, yang muda, siapapun saudara, engkau bisa menjadi teladan dalam iman, harap, dan kasih. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya! Amin, amin, amin. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu menghalami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sungguh
Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Oh, Rabba, Syarara. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau